Gak kesorot, semua pemain yang di sesi lapangan memberikan apresiasi untuk Mega. Seperti Moma memeluk Mega, hanya biasa namun ada satu momen Mega menjadi pemain yang paling gak jadi di pertandingan dan paling disorot karena mengenakan hijab yang bagus dan elegan. Seluruh pemain menghampiri Mega hanya untuk memberikan apresiasi dan rasa sedihnya ketika pemain merasa bersalah di pertandingan melawan Hyundai Houston. Media ternama juga menyoroti potensi Mega akan lebih oke. Megawati Anyasri akan kembali mengarungi kompetisi Liga Voli Korea setelah Red Spark memberikan perpanjangan kontrak untuk pevoli asal Jember itu selama 1 musim. Hanya Mega yang menyulitkan kami, ucap kapten itu. Megawati benar-benar menjadi bintang untuk Red Spark di Liga Voli Korea musim lalu. Mendapatkan headshot dari Megawati, pemain yang bernilai 9,2 miliar itu mengaku seperti dianiaya. Pada laga tersebut, Pak Chung Ah mengaku cukup terkejut melihat Mega tampil padahal sebelumnya dikabarkan cedera. Megawati dikabarkan mengalami cedera memang tidak tampil maksimal di laga kontra Old Pepper. Meski begitu, Mega berhasil membuat Pak Chung Ah tak berkutik di laga lanjutan V-League beberapa waktu yang lalu. Di laga tersebut, Mega berhasil mencatatkan 15 poin dengan 37 serangan sukses di mana Red Spark berhasil menang dengan skor 3-1. Keakraban Mega dan Panja Bukilik di Red Spark terlihat selama turnamen Koko Cup 2024. Dalam video yang diunggah SPS Sport, keakraban Mega dan Bukilik terjadi saat Red Spark menghadapi tim Spider. Kedua pemain terlihat melakukan pemanasan secara bersamaan, baik Bukilik dan Mega juga terlihat pembicaraan saat pemanasan. Megawati bahkan memberikan semangat kepada Bukilik dengan melakukan tos. Terdapat momen Bukilik menghampiri Megawati yang diiringi senyuman. Kombinasi Mega dan Bukilik di Red Spark pada musim ini terus jadi sorotan. Pasalnya kedua pemain memiliki posisi yang sama opposite hitter, karena itu sempat muncul kekhawatiran kekuatan salah satu pemain bakal meredup karena dikorbankan ke outside hitter. Pelatih Ko Hee-jin sepertinya sudah memilih Bukilik untuk lebih banyak dimainkan sebagai outside hitter karena punya receive yang lebih bagus. Bagaimanapun, kombinasi Mega dan Bukilik harus bagus, karena itu kedua pemain perlu lebih mendapatkan chemistry. Bukan tidak mungkin, duet Mega Bukilik ini berada dalam bayang-bayang Mega Giovanna yang membawa Red Spark meraih peringkat ketiga Liga Voli Korea pada musim lalu. Pada musim lalu, perpaduan Mega dan Gia terlihat di dalam dan di luar lapangan. Keakraban itu juga yang terbawa saat tampil di lapangan bersama Red Spark. Pengertian kedua pemain itu mulai terlihat di Koko Cup. Mega dan Bukilik tidak saja sekedar berkomunikasi. Megatron julukan Megawati terkadang menunjukkan gestur atau ekspresi kocak di hadapan Bukilik, salah satunya usai pengecekan video. Pelatih Red Spark Ko Hee-jin menyatakan bahwa timnya bertekad untuk tampil impresif sejak awal musim. Ko Hee-jin menilai Red Spark sudah cukup tampil impresif di Koko Cup, walaupun tidak berhasil jadi juara. Kesuksesan lolos ke partai final jadi pertanda positif Red Spark jelang musim dimulai. Saya rasa tujuan yang ingin kami capai di turnamen tersebut sudah bisa terwujud. Tahun ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa Red Spark bisa tampil impresif sejak awal musim, ujar Ko Hee-jin seperti dikutip dari Chosun. Di musim lalu, Red Spark sempat kesulitan di paruh awal musim. Mereka baru bangkit di akhir musim dan sukses menyegel tiket lolos ke playoff. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Red Spark melakukan sejumlah perubahan dalam komposisi tim. Perubahan yang paling besar adalah kehadiran Panja Bukilik yang jadi pencetak angka nomor 3 musim lalu. Bukilik datang dan jadi anggota baru Red Spark, sedangkan Gia tidak lagi jadi rekan duet Megawati dan kawan-kawannya untuk musim ini. Terkait kedatangan Bukilik, Ko Hee-jin meminta pemain tersebut beradaptasi dengan tugas baru sebagai outside hitter. Bukilik aslinya memiliki posisi outside hitter sama seperti Mega. Namun sejak gabung ke Red Spark, ia diminta jadi outside hitter dan juga bertugas sebagai receiver terhadap serangan lawan. Proses adaptasi inilah yang disebut bakal jadi kunci perjalanan Red Spark di musim depan. Saat kalah dari Hillstead di final Koko Cup, Ko Hee-jin tak menganggap faktor defense alias receive dari Bukilik sebagai penyebab utama. Kami kehilangan banyak poin karena kesalahan tanda dan kesalahan instruksi yang biasanya tidak kami lakukan. Kekuatan kami adalah serangan, tetapi presentase sukses kami terbilang rendah. Namun Red Spark mampu menyamakan kedudukan dan bahkan sempat memimpin. Sayangnya GS Caltech berhasil memenangkan set pertama dengan skor tipis 25-23. Set kedua menjadi milik Red Spark. Megawati dan rekan-rekan tampil lebih konsisten dan berhasil unggul cukup jauh. Momen menarik terjadi saat Oh Se-yeon dari GS Caltech mengakui bahwa smash Megawati menyentuh tangannya sebelum keluar lapangan, sehingga Red Spark mendapatkan tambahan poin. Drama berlanjut di set ketiga dan keempat. Kedua tim saling bergantian memimpin, namun pada akhirnya GS Caltech berhasil memenangkan set ketiga. Red Spark kemudian bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Megatron menorehkan 2 angka lebih banyak dibandingkan rekan duet barunya Panja Bukilik di posisi outside hitter.
Dari kubu IMC Hillstead, penampilan lebih kolektif ditunjukkan oleh Yang Hyojin dan kolega, di mana para tumpuan mampu menorehkan 2 digit angka. Red Sparks sukses mengamankan 1 tempat di final KOFL Cup tahun 2024. Sukses itu tak lepas dari kontribusi besar Megawati Hangestri Pertiwi yang mencetak poin terbanyak pada laga melawan GS Caltech. Red Sparks bertemu dengan GS Caltech pada laga semifinal KOFL Cup tahun 2024, Sabtu 5 Oktober 2024 siang WIB. Mengandalkan Megawati dan Vanja Bukilik, Red Sparks kalah pada set pertama dengan skor 23-25. Pada set kedua, Red Sparks mampu bangkit. Red Sparks tampil dominan pada set kedua. Mereka sempat memimpin 17-10 lewat aksi gemilang Bukilik dan Megawati. Pada akhirnya, mereka menang dengan skor 25-20. Red Sparks kembali ke pada set ketiga, kali ini dengan skor 23-25. Red Sparks tertinggal 1-2. Pada set ketiga, Red Sparks bangkit lagi dan menang 25-17. Pada set kelima, Red Sparks lantas menang 15-10 atas GS Caltech. Meski menelan kekalahan, 2 pemain Red Sparks berhasil memenangkan gelar individu. 2 pemain Red Sparks yang dimaksud adalah Vanja Bukilik dan Shin Eun-ji. Bukilik meraih penghargaan sebagai MEP atau Most Improved Player dengan memperoleh 15 suara. Sedangkan Shin Eun-ji memenangkan nominasi sebagai Rising Star KOFL Cup tahun 2024, dikutip dari Namu. KOFL Cup merupakan turnamen voli profesional di Korea Selatan yang diselenggarakan oleh Korea Volleyball Federation (KOVO). Kompetisi ini menggunakan format round robin diikuti oleh babak gugur. Mirip dengan Liga Champions CFA dan biasanya berlangsung antara Juli hingga September sebelum dimulainya Velague. Turnamen ini sebagai ajang evaluasi kekuatan tim dan uji latihan musim panas sebelum Velague dimulai dengan fokus karakter permainan pada tahun 2009. KOFL Cup diperluas menjadi kompetisi internasional yang mengundang klub-klub dari Cina, Jepang, Iran untuk putra dan Thailand untuk putri, namun kembali menjadi kompetisi domestik setahun kemudian. Sejak tahun 2016, pemain asing diperbolehkan berpartisipasi. Saat masih pandemi COVID-19,